Selamat pagi sahabat jelajah, saya Rosi Azwin akan merangkum berita-berita seputar pelalawan selama sepekan dalam kabar terkini sepekan. Mengawali pekan ini diduga hirup gas kimia PT RAPP yang bocor, puluhan karyawan subkontraktor bergelimpangan. Puluhan karyawan subkontraktor bubur kertas raksasa PT Riau Andalan Pulp and Paper Group April pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pingsan. Informasi yang berkembang, peristiwa itu terjadi dikarenakan karyawan subkontraktor PT RAPP sempat menghirup bahan kimia berupa gas beracun berasal dari APR Kimikal yang bocor. Fauzi Firmansyah, umur 25 tahun, karyawan subkontraktor PT Mitra Sarana Membangun, salah satu korban yang menghirup gas kimia tersebut menerangkan, beberapa menit sebelum peristiwa naas itu terjadi, dirinya tengah bekerja menyiapkan pemasangan asap di bangunan baru. Tiba-tiba terdengar suara nyaring sirine dan lampu emergensi hidup dari ruangan APR Kimikal. Seketika itu juga ada teriakan dari rekan kerjanya yang memerintahkan untuk lari sejauh mungkin meninggalkan areal kerja mereka karena ada gas kimia yang bocor. Tidak berpikir panjang, Fauzi pun lari sekuat tenaga menjauhi lokasi gas kimia yang bocor tersebut. Sudah lebih dari 100 meter meninggalkan lokasi. Tidak sengaja Fauzi menghirup gas kimia tersebut. Seketika dirinya rubuh dan tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit Evarina di Kota Pangkalan Kerinci. Sewaktu menghirup gas kimia itu, Fauzi merasakan tenggorokannya kering dan panas, sedangkan dadanya sulit untuk bernafas seperti orang tercekik. 3 jam setelah pingsan, Fauzi kini telah kembali siuman. Dirinya diminta dokter agar lebih banyak lagi meminum air putih. Bang, sambil cerita bang. Tadi kondisinya tadi pas lagi kerja ya bang? Ya kan pas kerja terus ada informasi dari ofisnya ya. Nggak lama ada emergensi, bunyi emergensi kan, sirine. Terus lari. Pas sambil lari itu hirup itu. Oke, hirup Ya, hirup kan. langsung jatuh. Tiba di nyampe di APR di tempat mesin kapas tuh, itu dari situ udah nggak sadar diri. Awal hirup itu pokoknya nggak bisa masuk, napas tuh nggak lega. Begitu masuk itu udah nggak nyampe lagi tenggorokan itu. Kayak orang Itu tuh. tolong pingsan. Itu nggak sadar orang pingsan kan. Tapi bau nggak bang? Bau langsung sesak, dia panas di sini. Di dada. Masuk tenggorokan tuh sakit. Baunya gimana bang? Bisa dibayangkan nggak? Bau apa gitu? Bau karbit atau bau apa? Sejenis bau karbit lah. Puluhan orang rekan kerja Fauzi dirawat di Tonsat 1 klinik perusahaan bubur kertas terbesar di Asia tersebut. Saat dikonfirmasi kepada Humas Perusahaan PT RAPP Group April terkait peristiwa naas tersebut, pihak Humas tidak merespon. Pasca diduga zat kimia PT RAPP yang bocor, puluhan karyawan subkontraktor dipulangkan lebih awal. Pasca diduga bocornya zat kimia berbahaya di areal APR Kimikal bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper Group April pada Minggu pagi 19 Februari 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Karyawan subkontraktor dipulangkan lebih awal. Yang biasanya setiap hari karyawan subkontraktor PT RAPP masuk kerja pukul 8 pagi, pulang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tetapi pagi Minggu, puluhan karyawan subkontraktor yang tengah bekerja pingsan karena menghirup zat kimia berbahaya yang berasal dari APR Kimikal yang bocor. Akibat insiden itu, pihak perusahaan memutuskan karyawannya untuk pulang lebih awal. Sekitar pukul 11 siang, karyawan subkontraktor sudah diantar dan diturunkan oleh bus-bus pengangkut karyawan di sepanjang jalan dalam Kota Pangkalan Kerinci. Salah satunya karyawan subkontraktor yang terpantau oleh jelajah Riau Televisi, karyawan PT TKM dan PT Mitra Sarana Membangun. Yang kena kecium baunya aja gimana? Gara-gara kena udara ke arah sana kan langsung dia bekas bang. Yang kecium baunya? Ya. Bau gas itu? Ya. Itu kemana arah bau gasnya? Nggak tahu bang. Kapan? Di BM1 ya? Ya. Memang bang disuruh pulang atau gimana? Kenapa suruh pulang cepat?
udara apa kan udara tuh Kena uap gas tuh. oh kena racun ini ya? Oh itu abang suruh pulang. Oh, tapi seharusnya abang pulang jam berapa nih? Sore bang. Sore ya. Cuma sekarang suruh balik. Yang suruh balik apa aja? Yang disuruh pulang PT-PT apa aja? Mau itu nggak tahu. Tapi yang seluruh yang bekerja di BN1 itu suruh pulang semua. Oh gitu. Berarti dicepatkan pulang abang ya? Iya bang. Baru jam 11 nih. Masuk tadi jam berapa bang? Pagi bang. Pagi. Tapi kena gas beracun ini bocor, Iya. balik. Abang nggak lihat tadi pada gelimpangan tadi? Nggak ada. Yang meninggal abang lihat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma berarti beda nih lokasinya ya? Jalan. BN1 tapi sama-sama di BN1 ya? Hal itu juga dibenarkan oleh salah satu karyawan subkontraktor PT Mitra Sarana Membangun. Ada yang kena teman abang tadi? Enggak ada, kalau kami aman. Aman ya di TKM ya? Yang kena tadi yang dari mana tuh? Kurang tahu, Bang. Dari PT-PT apa aja tuh? Kurang tahu juga. Kan banyak yang pingsan tadi tuh? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Kalau TKM aman semua. Aman semua. Cuman abang disuruh pulang lebih cepat kenapa nih? Yang sana kan belum bisa mulai kerja Tapi abang di wilayah kerja situ juga? tadinya. Tadinya ya? Harusnya abang pulang jam berapa nih? Jam 4, Jam 4 ya? Sekarang? jam 11. Jam 11. Abang bagian apa tadi? Pancang. Oh bagian pancang. TKM bagian pancang ya? Kalau yang pingsan-pingsan tadi, yang gas bocor tadi bagian mana? Kurang tahu, Bang. Kami kan kerja di bawah, orang tuh di atas yang apanya. Oh itu. Jadi yang Hingga kini, puluhan karyawan subkontraktor yang pingsan akibat menghirup zat kimia berbahaya masih dirawat di klinik Tonsat 1, PT RAPP dan Rumah Sakit Evarina. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak PT RAPP apa penyebab terjadinya insiden bocornya zat kimia berbahaya di APR Chemical tersebut. Dan disayangkan, hingga kini pihak Humas PT RAPP Group April tidak dapat dihubungi. Sebelum kejadian zat kimia berbahaya yang diduga bocor, Komisi 5 DPRD Provinsi Riau sudah menduga akan terjadi kecelakaan kerja di PT RAPP. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sudah ada feeling atau sudah ada perasaan akan terjadi kecelakaan kerja di perusahaan bubur kertas raksasa PT Riau Andalam Pulp and Paper Group April pada hari Minggu pagi tanggal 19 Februari 2023 kemarin. Untuk itu beberapa hari sebelum kejadian naas, Komisi 5 lakukan kunjungan kerja ke pabrik PT RAPP. Namun, pihak perusahaan Grup April itu menolak kunjungan kerja para anggota dewan yang membidangi industri tenaga kerja dan pendidikan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dengan terjadinya peristiwa puluhan subkontraktor pingsan diduga menghirup gas kimia berbahaya di pabrik kimikal APR, kali ini tidak ada lagi alasan bagi PT RAPP Group April untuk menolak kedatangan Komisi 5 DPRD Provinsi Riau meninjau pabrik bubur kertas terbesar di Asia tersebut. Bang, kapan akan kita tinjau ke lapangan nih Bang? Nah ini kan baru jadi kemarin ya kan, hari Minggu kemarin kita akan turun ke lapangan. Awalnya kami kemarin sudah mau turun ke lapangan sebelum kejadian ini, tapi pihak RAPP tidak bisa menerima kami dengan alasan tidak jelas. Maka dari itu kami juga akan melanjutkan untuk meninjau. Ini sudah feeling sebelum kejadian kita sudah feeling bahwasanya akan terjadi kecelakaan, makanya kami mau meninjau. Nah mengapa demikian? RAPP tidak membolehkan kami masuk waktu kemarin atau meng-cancel. Nah ini Ada curiga Bang? Ada kecurigaan, tanda tanya besar bagi kami. Makanya kami akan menjadwalkan kembali untuk segera turun melihat kondisi yang terjadi hari ini tentang kebocoran pipa. Fauzi Firmansyah, umur 25 tahun, salah seorang subkontraktor PT Mitra Sarana Membangun yang tidak sengaja menghirup gas kimia berbahaya saat lari menjauh dari areal sumber munculnya gas kimia itu. Hingga kini Fauzi masih dirawat di Rumah Sakit Evarina Kota Pangkalan Kerinci. Kabarnya, puluhan korban lainnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Ditemukan pakaian dalam wanita dan alat hisap narkoba di bangunan Islamic Center Pelalawan yang terbengkalai. Dari pantauan tim Jelajah Riau Televisi, pada Kamis 16 Februari 2023, di dalam bangunan Islamic Center yang terbengkalai banyak ditemukan alat hisap narkoba jenis bong, lem cap kambing serta pakaian dalam wanita. Yang mirisnya lagi, bangunan Islamic Center itu tepat berada di samping Masjid Agung Ulul Azmi dan tidak jauh dari kantor Bupati Pelalawan. Selamat siang pemirsa Jelajah Riau Televisi. Saya berada di gedung terbengkalai, tepatnya di samping
Masjid Agung Nur Azmi. Saya berada di salah satu ruangan dan menemukan alat isap bank sejenis narkoba. Tempat tersebut juga digunakan buat maksiat oleh oknum setempat. Saya berharap pada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan agar tempat ini ditutup atau diawasi oleh PP setempat. Saya dari Jala-Jala Televisi, Bagas Pasar Ibu mengabarkan. Dengan ditemukannya alat hisap narkoba, lem cap kambing dan pakaian dalam wanita di gedung Islamic Center, pertanda berbagai macam perbuatan maksiat di kota Pangkalan Kerinci sudah mulai merajalela. Hal itu sangat mengancam generasi muda Pelalawan sebagai penerus bangsa, sekaligus peringatan keras bagi para orang tua dan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dari hasil temuan di lapangan, patut diduga bangunan Islamic Center yang terbengkalai tersebut dijadikan tempat maksiat dan pesta narkoba. Diharapkan kepada pemerintah Pelalawan agar bangunan yang terbengkalai tersebut dapat segera ditutup ataupun dijaga oleh Satpol PP. Saksikan terus rangkuman kabar terkini di Kabar Terkini Sepekan. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di Jelajah Riau Televisi YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe terus ya. Saya Rasi Azwin dan seluruh tim kreatif Jelajah Riau Media mengucapkan selamat berakhir pekan. Salam penjelajah!